Halo teman-teman semua yang baru menemukan channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dikuatkan setiap harinya. Di video ini, kita akan mendengarkan pengalaman, sebut saja Budi, yang mengalami sebuah tragedi yang nyaris merenggut nyawanya dan menghancurkan seluruh hidupnya. Ini tentang mimpi buruknya yang semua berawal dari sebuah keputusan berat yang diambilnya. Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membuat kalian tidak bisa tidur. Sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe untuk memberikan dukungan ke channel kecil ini. Terima kasih. Nama saya Budi. Usia saya 50 tahun. Saya memiliki sebuah toko grosiran yang sudah saya rintis bertahun-tahun lamanya. Saya selalu berusaha menjaga amanah dan memperlakukan karyawan saya dengan baik, menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Namun, beberapa bulan yang lalu, saya harus mengambil keputusan yang sangat berat. Saya mendapati salah satu karyawan saya, sebut saja Roni, kedapatan mencuri uang dari kas grosir saya. Tidak hanya sekali, tapi sudah berkali-kali. Saya memiliki bukti rekaman CCTV yang jelas. Saya sangat kecewa dan marah. Saya sudah menganggap Roni seperti anak sendiri, memberinya kepercayaan, namun dia justru membalasnya dengan pengkhianatan. Setelah berdiskusi dengan keluarga, dengan berat hati, saya memutuskan untuk memecat Roni. Saya menjelaskan kepadanya alasan pemecatan itu. Saya menunjukkan bukti-bukti yang ada. Roni terlihat sangat marah dan tidak terima. Dia mengancam saya, mengatakan saya akan menyesali perbuatan ini. Saya tidak terlalu memperdulikannya saat itu. Saya pikir itu hanya ancaman kosong dari orang yang sedang kalap. Namun, beberapa hari setelah pemecatan Roni, hidup saya dan keluarga saya berubah menjadi malapetaka. Saya mulai merasakan sakit kepala hebat yang datang tiba-tiba, seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam. Rasanya sangat menyiksa dan tidak hilang dengan obat biasa. Selain itu, badan saya terasa lemas dan pegal-pegal. Yang luar biasa. Seolah energi saya terkuras habis. Nafsu makan saya hilang total dan berat badan saya turun drastis dalam waktu yang singkat. Wajah saya terlihat pucat dan cekung. Saya sudah berobat ke dokter, bahkan sampai ke rumah sakit besar. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, namun hasilnya selalu nihil. Semua menunjukkan saya sehat secara medis. Dokter pun bingung dengan kondisi yang saya alami. Penyakit aneh itu semakin parah. Saya mulai sering merasakan rasa panas yang membakar di dalam tubuh, terutama di bagian perut dan dada. Tetapi saat disentuh, kulit saya terasa dingin. Saya juga sering mencium bau busuk yang sangat menyengat. Seperti bau bangkai, padahal tidak ada bangkai di sekitar saya. Bau itu hanya saya yang bisa menciumnya, membuat mual dan kepala saya pusing. Selain sakit fisik, saya juga mulai dihantui teror gaib yang tak berkesudahan. Setiap malam saya mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Saya sering bermimpi dikejar oleh sosok bayangan hitam yang berwajah menyeramkan dengan mata merah menyala yang biasa disebut genderuwo. Sosok itu terus-menerus mencoba mencekik saya, dan saya selalu terbangun dengan nafas terengah-engah, leher saya terasa tercekik, dan tubuh penuh keringat dingin. Di rumah, saya sering mendengar bisikan-bisikan dan tawa mengejek dari sudut-sudut ruangan di saat saya sendirian. Terkadang, barang-barang di rumah bergerak sendiri atau jatuh tiba-tiba. Dan juga beberapa kali saya menyaksikan sosok wanita dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang sudah lusuh dan jelek.
atau yang biasa disebut dengan kuntilanak. Pernah suatu malam, saat saya sedang tidur, saya merasakan ada yang menindih tubuh saya. Beban itu terasa sangat berat, membuat saya tidak bisa bernafas dan bergerak, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan saya. Saya mencoba berteriak, namun suara saya tercekat di tenggorokan. Keluarga saya sangat khawatir. Istri saya sering melihat saya mengigau saat tidur, dan anak-anak saya sering terbangun mendengar saya menjerit ketakutan dalam mimpi. Hidup kami menjadi penuh ketegangan dan ketakutan. Karena kondisi saya yang tidak kunjung membaik dan teror gaib semakin menjadi-jadi, keluarga saya memutuskan untuk mencari pertolongan spiritual. Kami percaya ini pasti ada hubungannya dengan pemecatan Roni dan ancamannya. Kami pun mendatangi beberapa orang pintar atau dukun dari berbagai daerah, dari yang terkenal sampai yang terpencil. Setiap dukun memiliki cara pengobatan yang berbeda-beda. Ada yang melakukan ritual dengan membakar dupa dan kemenyan, ada yang membacakan mantra-mantra khusus, ada yang menggunakan air doa, ada yang memberikan jimat, bahkan ada yang menyuruh saya untuk melakukan syarat-syarat aneh. Saya sudah menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk berobat ke mereka. Setiap kali selesai berobat, saya merasa sedikit lebih baik untuk beberapa saat. Namun, tidak lama, sakit dan teror itu kembali datang, bahkan terasa semakin parah. Salah satu dukun mengatakan, santet ini sangat kuat. Ada banyak jin yang dikirimkan, dan pelakunya menggunakan ilmu hitam yang sangat tinggi. Setiap kali kami mencoba membersihkannya, mereka selalu mengirimkan yang lebih kuat. Saya merasa putus asa. Sudah beberapa orang, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan saya. Santet itu seolah menempel erat di tubuh saya, menggerogoti kesehatan dan mental saya secara perlahan. Saya merasa nyawa saya terancam. Saya takut akan kematian dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga saya. Dalam keputusasaan yang mendalam, saya tidak menyerah. Saya terus mencari informasi tentang santet dan cara mengatasinya. Hingga akhirnya saya dipertemukan dengan seorang ustadz yang bernama Ustadz Arif. Saya datang menemui Ustadz Arif dengan kondisi yang sangat lemah. Wajah saya pucat, tubuh saya kurus kering, dan mata saya cekung. Saya menceritakan semua yang saya alami, hingga menceritakan telah mencoba ke beberapa dukun. Dan saya juga menceritakan tentang ancaman Roni saat saya memecatnya. Ustadz Arif mendengarkan dengan serius dan mulai mendoakan saya, namun Ustadz Arif merasakan sesuatu yang sangat kuat dari tubuh saya. Ini bukan hanya satu, melainkan ada beberapa yang mendiami tubuh Bapak. Sepertinya dendamnya sangat kuat hingga mampu melakukan hal seperti ini. Jantung saya berdegup kencang. Jika benar Roni pelakunya, pria yang dulu saya anggap anak sendiri, tega melakukan hal yang sekeji ini. Bagaimana mungkin dendam bisa membuat hati seseorang sampai sejauh ini? Ustadz Arif kemudian memulai proses pengobatan. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus di dekat saya. Saat beliau membaca, saya merasakan hawa panas yang luar biasa di seluruh tubuh saya. Seperti dibakar hidup-hidup. Saya menjerit kesakitan. Tubuh saya kejang-kejang hebat. Dan dari mulut saya keluar muntahan darah yang sangat banyak dan bau. Saya juga sempat tidak sadarkan diri dan berbicara dengan bahasa yang aneh. Istri dan anak-anak saya memegangi saya dengan erat. Mereka menangis melihat kondisi saya. Proses itu sangat menyakitkan. Berlangsung selama beberapa jam. Setiap kali Ustadz Arif melafalkan doa,
saya merasa seperti melewati gerbang kematian. Selain pengobatan langsung, Ustadz Arif juga memberikan saran kepada saya dan keluarga agar kami lebih memperkuat ibadah kami dan selalu ingat sholat yang harus kami lakukan setiap hari. Beliau juga memberikan air ruqyah untuk kami pergunakan. Beliau menekankan pentingnya keyakinan dan keikhlasan di dalam setiap proses. Kami sekeluarga melakukan semua itu dengan tekun dan penuh harapan serta keyakinan. Saya berpacu dengan waktu, berharap santet ini bisa benar-benar hilang sebelum nyawa saya terenggut. Perlahan, semua mulai berubah. Luka-luka di tubuh saya mulai mengering. Bau busuk yang selalu saya cium kini sudah menghilang. Rasa sakit dan lemas di tubuh saya berkurang. Teror gaib itu mulai meredah. Mimpi buruk yang mengerikan itu akhirnya berhenti. Saya mulai bisa makan dan tidur nyenyak. Wajah saya tidak lagi pucat, dan saya mulai beraktivitas kembali. Toko saya pun perlahan tapi pasti mulai ramai kembali. Saya bersyukur atas perlindungan Allah. Saya tidak pernah lagi memikirkan Roni dengan dendam. Saya memilih untuk memaafkannya, bukan untuknya, tapi untuk kedamaian hati saya sendiri. Saya tahu, dendam hanya akan meracuni jiwa saya. Kisah ini adalah pengingat yang sangat pahit, tapi juga pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Dengan semua yang saya lewati, saya juga semakin yakin bahwa doa, keimanan, kesabaran, serta keyakinan kepada Allah jauh lebih besar dari segala bentuk kejahatan. Selalu mendekatkan diri kepadanya, karena hanya Dia yang bisa memberikan perlindungan sejati dari segala bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat. Saya bersyukur diberi kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.